Shalom Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di beribadah bersama dengan Tuhan di Dimas pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah di Minggu Palmarum ini. Sebelum kita mempersiapkan diri kita masuk ke papan suci, di mana kita akan memperingati hari kematian dan juga pengorbanan serta kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan sangat besar dan luar biasa atas pengorbanannya, atas perbuatannya yang ajaib di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi mari kita akan nyatakan, kita akan pujikan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
segala isinya. Yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun yang dinas pembimbing kita diambil dari Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu yang datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih dan akan terus memiliki keyakinan bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyatakan bahwa sekarang telah tiba keselamatan yang luar biasa bagi kita, bagi bangsa ini, oleh karena darah dari anak domba, oleh darah anak domba. Bye.
kita diselamatkan, kita diberi pengorbanan bagi hidup dan kehidupan kita. Saat ini kita mau masuki pengakuan dosa, di mana minggu ini sudah kita jalani di setiap pekerjaan hidup dan kehidupan kita, keseharian kita. Banyak sekali hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan, hati orang yang kita sayangi, hati suami kita, hati istri kita, hati orang tua kita, hati anak-anak cucu kita, bahkan yang mungkin kita tidak tahu bahwa kita menyakiti mereka. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, untuk memohon ampun kepada Tuhan dan menyatakan begitu besar kasih Tuhan kepada hidup dan kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami boleh duduk di tempat ini, kami boleh menyatakan, kami boleh merasakan sukacita, syukur yang luar biasa, karena Tuhan masih menyertai hidup, masih memberikan kita waktu untuk memuji dan memuliakan Dia. Kami tahu Tuhan, di setiap kami menjalani hidup kami, tidak sedikit kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tidak sedikit kami membuat mereka menangis, tidak sedikit kami membuat mereka luka hati. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun. Ajar kami Tuhan juga untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada diri kami. Kami ingin Kau layakkan. Ajari kami untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyatakan berkat-Mu, kami menyatakan terang-Mu di dalam setiap apa yang kami ucapkan, kami perbuatkan dan kami pikirkan. Layakkan kami Tuhan untuk bisa menerima berkat-Mu, sehingga kami bisa memberkati banyak orang. Ini doa pengakuan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya, bersama-sama kita terima pengampunan dan berita anugerah dari Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Saya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama kita terima petunjuk hidup baru dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Kita sambut dengan kita memberikan salam damai kepada orang sekeliling kita dan katakan, damai Allah besertamu. Kita akan menyambut berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru dengan pujian yang menyatakan bahwa janganlah aku, ya Yesus.
Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang siap memuji Tuhan hari ini? Ya, Bapak Ibu, inilah anak-anak kita. Pada hari ini mereka akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kelasnya. Tetapi sebelum itu, adakah yang mau membacakan ayat hafalan? Mas Moses, silakan. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak akan dapat menjadi muridku. Setelah disebutkan ada lagi yang mau ayat hafalan? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, mari kita antar anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami menyaksikan semangat anak-anak kami, generasi masa depan gereja kami, dalam pengenalannya akan Tuhan. Mohon Tuhan pada kelas komisi anak pada pagi hari ini, Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan pimpin anak-anak kami, agar mereka boleh lebih mengenal lagi kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka juga senantiasa terus menghayati dan memaknai kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati juga ya Tuhan kepada para pembimbing anak, berilah hikmat dalam proses pelayanannya pada pagi hari ini, sehingga hikmat daripada Tuhan dapat senantiasa membimbing mereka dalam pengajaran dan pengenalan anak-anak kami akan firman Tuhan. Urapi juga para pembimbing anak agar mereka benar-benar tertuju kepada Tuhan. Setiap pelayanan, setiap kata, setiap tindakan yang mereka lakukan juga mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas komisi anak GKMI Siloam pada pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan juga menerima berkat dari Tuhan. Di dalam firman Tuhan, mari kita pujian kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
penerimaan kami. Tetapi kami melihat Tuhan bahwa jalan yang Tuhan lalui adalah jalan yang kemudian menjadi jalan kesengsaraan. Jalan di mana orang-orang mengeluh-elukan Tuhan, hingga kemudian Tuhan akan mengalami olok-olokan. Tetapi disinilah kami berada, Tuhan. Kami bersiap untuk memasuki pekan suci, dan kami tahu tanpa karya Roh Kudus Tuhan, kami tak akan mampu memahami misteri salib dan kasih yang Tuhan tawarkan. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, biarlah Roh Kudus Tuhan atas kami turun kepada kami yang berkumpul saat ini, dan atas sabdamu yang akan kami baca dan kami renungkan. Cucikanlah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami dapat masuk ke dalam pelukan rahmat Tuhan yang agung, berjumpa muka dengan Kristus. Tuhan, Engkau yang telah menyerahkan diri demi kasih yang tak terhingga, biarlah kami pada pagi hari ini juga merasakan kasih dan jamahan tangan Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Di dalam Dia, bersama Dia, dan karena Dia, kami telah memanjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita buka bacaan kita pada pagi hari ini. Diambil dari Yesaya 61 Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kabar baik kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan menjadikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun jadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka, sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya. Dan sebagai ganti noda, kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat barisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang melihat bahwa mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini?
Tetapi saya mau tanya, luar biasanya hari ini atau setiap hari? Hari ini atau setiap hari? Kalau setiap hari luar biasa, bukannya menjadi biasa? Sebenarnya ini adalah hal lucu dalam pemahaman kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, orang Kristen itu kadang suka meniru kalimat-kalimat motivasi, motivator, dan kalau ditanya apa kabar, jawabannya ya harus luar biasa. Soalnya kalau jawabnya cuma biasa, kesannya kok kayak nggak ada semangat, kurang bersyukur, nggak beriman, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita kalau yang biasa itu juga baik? Hidup kita tidak harus luar biasa setiap hari, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari akar katanya, ya, biasa itu bahasa Inggrisnya apa, Bapak Ibu? Ordinary. Ya. Asal katanya order. Asal katanya lagi artinya apa? Tatanan. Jadi yang biasa itu, Bapak Ibu, artinya sudah tertata. Dan kalau kita melihat apa yang tertata artinya, Bapak Ibu, kalau dalam Kejadian, dalam penciptaan, baik. Kalau luar biasa, extraordinary, dari kata tambahan bahasa Latin extra, ditambahnya di luar. Ya, di luar kebiasaan, namanya luar biasa. Kita terkadang melihat yang biasa itu menjadi sesuatu hal yang jauh lebih rendah daripada yang luar biasa. Padahal yang biasa-biasa saja, kalau kata Tuhan dalam Kejadian itu juga baik. Jadi kalau ditanya oleh Pupi, ya biasa-biasa saja. Artinya apa? Ya baik-baik saja. Gak ada masalah dengan itu semua. Sama juga gerakan kita dalam ibadah, semua teratur. Duduk, berdiri, tepuk tangan, udah gak ada gerakan-gerakan yang gini-gini, gak ada, Bapak Ibu. Semua teratur dan itu baik. Jantung kita coba. Jantung kita kalau detak jantungnya itu nggak biasa, berarti harus dibawa ke UGD. Detak jantung yang biasa ya? Biasa kan? Coba kalau nggak ibadah, ya udah berarti otomatis harus dibawa ke IGD. Kalau nggak apa? Pingsan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, biasa itu punya nama yang lain, yaitu baik. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan atau suatu kondisi di mana hal yang biasa saja bermakna luar biasa. Apa kemudian yang kita tahu hal biasa dalam bacaan kita, Bapak Ibu? Atau yang kita peringati pada hari ini? Apa yang biasa yang terjadi, yang kita ingat hari ini? Minggu Palma, ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem hanya seperti orang biasa. Dia dielu-elukan oleh orang banyak, tetapi dia hanya menunggangi keledai. Itu pun keledai juga ngambil, nggak tahu punya siapa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita kemudian melihat ada hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang tersembunyi dari hal yang biasa. Ini kemudian menjadi salah satu pokok yang penting untuk menjadi pengalaman iman kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan elu-elu yang begitu luar biasa oleh masyarakat, dia dianggap sebagai apa? Raja. Dia dianggap sebagai pembebas. Dia dianggap sebagai Mesias. Dia dianggap sebagai sosok yang akan menggantikan kuasa-kuasa besar dunia. Makanya orang-orang semuanya pada berkumpul di jalan, kemudian mereka mengambil palem, lalu kemudian menyoraki Tuhan Yesus yang masuk hanya dengan keledai, berteriak, Hosana,
di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus disambut oleh siapa? Orang-orang kecil. Dengan apa? Dengan kebiasaan mereka, dengan apa yang mereka miliki. Tuhan Yesus jaga penyelamat. Tetapi sayangnya mereka salah sangka dan salah duga. Mereka hanya menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat duniawi semata. Tetapi bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan dunia, tetapi Dia melampaui keselamatan yang Ia berikan, melampaui keselamatan dunia. Tentu kita melihat ada satu latar belakang luar biasa dan kemudian ada di perikop kita hari ini. Perikop kita hari ini Bapak Ibu, Yesaya 61 adalah bagian dari Yesaya yang ketiga atau Trito Yesaya, di mana Yesaya yang ketiga ini atau bagian yang ketiga ini ditulis setelah orang-orang Israel kembali dari Babel. Ketika orang kembali dari pembuangan, apa kira-kira yang ada di dalam benak mereka? Ya ingin membangun kembali peradaban mereka yang sempat kacau, ingin kembali kemudian memperbaiki populasi bangsa mereka, ingin kembali untuk memulihkan bangsa mereka. Itu psikologinya seperti itu Bapak Ibu. Pikirannya orang-orang waktu itu ya seperti itu. Ingin pulih. Seperti kita habis sakit, semua pekerjaan kita keteteran, ditinggal semuanya. Setelah sakit ya kita memperbaiki semuanya. Dari situ kemudian kita melihat Yesaya menyampaikan suatu hal yang luar biasa. Ketika orang-orang ingin kembali pulih, ketika mereka telah melampaui ratapan mereka, kesedihan mereka, maka akan ada kabar baik yang datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesaya juga menekankan bahwa Mesias yang akan hadir tadi sebagai kabar baik itu akan mengubah keadaan umat. Bukan hanya individu Bapak Ibu, tetapi umat. Abu diganti mahkota, perkabungan diganti minyak sukacita, semangat yang patah diganti dengan pujian. Jadi kehadiran Mesias di dalam dunia itu tidak bermakna bagi satu orang saja, tetapi semua orang juga merasakan. Dan Mesias yang hadir itu sifatnya mengubah. Jadi kalau kemudian tiada perubahan, maka belum kita mengalami Mesias di dalam kehidupan kita dan komunitas kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesaya 61 juga menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk kita perhatikan dalam rangka kita melihat Allah juga dalam kehidupan kita. Dimulai dari perkataan yang mengatakan Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan penjara kepada orang-orang yang terkurung. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah kontras antara harapan dan realita kita. Siapa yang di sini nggak pengen hidupnya baik? Ada Bapak Ibu? Siapa yang pengen di sini hidupnya nggak pengen baik-baik saja? Boleh angkat kaki. Ini. Nggak ada kan? Semua ingin hidupnya baik kan? Tetapi kalau kemudian Tuhan mengatakan kalau hidupmu baik, ya kamu harus melakukan sesuatu di luar kebiasaanmu. Sekarang pertanyaannya, mau nggak? Seperti Abraham, keturunanmu akan besar, asalkan apa? Kau menyeberangi sungai Efrat.
meninggalkan kampung halamanmu. Sekarang kalau kita tanya kepada kehidupan kita, mau nggak seperti itu? Ayo gereja kita harus berubah lebih baik. Majelis dari pendetanya ngomong, ayo Bapak Ibu bersama-sama kita berjuang untuk gereja kita menang kabeh. Ayo gereja kita harus tampil, harus pinter nyanyinya, WL singer dan sebagainya harus baik. Ayo ikut fellowship, nah, nanti kan ada fellowship ya. Enggak mau ikut. Tapi siapa yang mau berubah? Kita ini Bapak Ibu terkadang memiliki standar ganda dalam kehidupan kita. Satu sisi kita ingin melakukan yang baik, tetapi pada saat yang sama kita nyaman dengan kondisi kita. Ayo gerejanya direnovasi menjadi lebih besar. Wis ora apa-apa ngene lho timbang tenteng duit. Itu kan yang seringkali ada di dalam hati kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu kontras antara harapan dan realita. Tetapi Yesaya 61 menunjukkan kalau kamu mau melangkah, bahkan satu langkah saja, kamu bisa mendapatkan satu hal yang baik. Kabar baik akan kamu kemudian lakukan. Kalau kita semua sudah diurapi, kita semua sudah diutus untuk menyampaikan semuanya, merawat, memberitakan, dan melepaskan, maka kelak Bapak Ibu, yang mulai dari ayat 4 sampai ayat 11 kita akan dapatkan. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita refleksikan. Harapannya apa, realitanya apa? Kita berharap tinggi, tetapi kita masih enak-enak saja di zona nyaman. Sing kesel ya kuwi-kuwi toh. Ya, yang capek ya itu saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian ya, bagian juga yang paling penting adalah identitas. Ketika Tuhan sudah mengurapi kita semua, ingat Bapak Ibu, yang roh Allah, roh Tuhan Allah ada padaku, punya itu K kecil ya, ingat, jadi bukan Yesus ya, tapi kita semua umat. Kita semua sudah diberikan roh Allah. Ya. Kalau sudah kemudian kita diberikan identitas roh Allah untuk masuk dalam diri kita setiap hari, maka kita menjadi mitra pemulihan. Apa itu mitra pemulihan? Apakah itu temannya mitra klinik atau mitra swalayan dan sebagainya? Berbeda. Mitra pemulihan adalah temannya Tuhan. Untuk apa? Menolong orang lain. Jadi kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Identitas kita sudah berubah, yakni menolong orang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah dari ucapan kita sudah bisa menolong orang lain? Apakah dari tindakan kita setiap hari sudah bisa menolong orang lain? Bahkan tatapan mata kita apakah sudah menolong orang lain? Ketika orang lain bercerita, tatapannya orang ini, apakah itu menolong? Tidak. Hal kecil, makanya Bapak Ibu jangan kita sepelekan yang biasa, karena yang biasa itu bermakna besar untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jabatan tangan tiap pulang hari Minggu Bapak Ibu, kalau jenengan rasakan ada yang lemes, ada yang semangat. Yang lemes itu pertanyaannya, ada apa dalam hidupnya? Lagi banyak pikiran kah? Kurang tidur kah? Belum sarapan? Podo pendetone harus sarapan, ya. Tapi so bengok-bengok ya kan, bisa teriak-teriak ya. Khotbahnya berapi-api sampai berair-air gitu kan. Tetapi kalau kita rasakan ya salam-salaman itu tangannya lemes, sedang apa? Ada apa? Biasa. Bapak Ibu, identitas kita sudah diubah oleh Tuhan. Peka melihat situasi yang ada. Dan terakhir Bapak Ibu, ketika kemudian kita menginginkan kabar baik untuk terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus mengikut Yesus sepenuhnya. Mengikut Yesus sepenuhnya yang berarti kemudian tidak hanya bersorak-sorai di
seperti ini Tuhan. Ketika kita kemudian meminta Tuhan, Tuhan berilah kami rezeki pada hari ini. Ya iki lho, ana carane dalan rezeki. Ya. Tapi kamu harus berjuang lebih keras lagi, bisa enggak? Abot Gusti, ya Tuhan, kok capek sekali. Ya piye, sambat terus di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Hosya, dari kata Hosea dan anak. Tuhan tolonglah kami sekarang juga. Itu bukan hanya suatu pengakuan bahwa kita nggak bisa apa-apa, tetapi deklarasi kalau Tuhan itu juga melakukan karya besar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan seperti orang Yerusalem yang kala itu menyoraki Tuhan Yesus, mengeluhkan Tuhan Yesus, tapi ketika Tuhan Yesus di Via Dolorosa, mereka malah mengolok-olok. Ya, habis dielu-elukan, diolok-olok. Mau kita seperti mereka? Habis Hosiana, Hosiana, terus kemudian beberapa hari yang akan datang, salibkan dia, salibkan dia. Ya, minggu depan pada hari Jumat ya, bukan minggu depan, pada hari Jumat kita akan melihat visualisasi drama. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti dramanya nanti mulai dari gang atas ini masuk sampai dalam gedung gereja. Ya, jadi ada arak-arakan sedikit. Nanti boleh misalkan Bapak Ibu hadir gereja, jangan masuk gereja dulu, tapi boleh tunggu di depan atau bisa nunggu di pinggir jalan untuk menunggu arahan untuk masuk gedung gereja. Itu yang akan Jumat yang akan datang dalam peristiwa Jumat Agung, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang datang dengan cara biasa, tetapi kemudian tersimpan kemuliaan akan pembebasan, malah diinjak-injak oleh orang-orang yang sama, yang menyorakinya. Sekarang posisi kita di mana? Apakah kita orang Yerusalem yang habis mengeluhkan kemudian mengolok-olok, atau kita orang yang terus mengeluh-elukan Tuhan Yesus setiap hari? Ratapan akan selalu ada Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Tangisan itu akan terus ada di momen yang tanpa kita duga. Ya. Siapa yang bisa menduga kita bisa menangis? Malah kalau kita nangis, sosok nangis itu raiso Bapak Ibu. Tetapi kemudian ketika kita memikirkan hidup kita yang terlalu berat, tiba-tiba air mata jatuh dan kita meratap. Tapi pada akhirnya ratapan itu akan kembali menjadi sorak-sorai. Dan kita akan menyadari bahwa suara kita bernyanyi itu jauh lebih lama daripada suara tangisan kita. Nah sekarang dihitung berapa menit Bapak Ibu menangis, berapa lama kita bernyanyi di gereja ini. Karena apa Bapak Ibu? Itu adalah kasih Tuhan. Kita nggak akan pernah terkubur di dalam ratapan begitu lama. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah mengajak, ayo berubah, ayo melu aku, ya ayo laku. Ya. Ingat Bapak Ibu, iman orang Kristen adalah iman yang terus bergerak. Ibrani dari kata Ebel yang terus melintas, melewati, ya, dan itu adalah iman kita yang terus bergerak menuju satu titik ke titik yang lain. Tidak pernah berhenti. Orang Kristen tidak pernah nyaman pada satu titik tertentu. Kalau udah nyaman, berarti ada sesuatu hal yang perlu kita benahi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat memasuki pekan suci. Benar-benar kita refleksikan kasih Kristus, siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Jangan sampai perjamuan itu hanyalah sebatas pencitraan semata. Di dalam perjamuan hadir makna yang begitu luar biasa, tubuh dan darah Kristus bagi kita semua. Siapkan hati kita dan ikuti pula pembasuhan kaki. Jangan kita benar-benar
hadir di dalam ibadah Kamis Putih dalam suasana yang tidak ikhlas dan sebagainya. Buka hatimu untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memasuki Yerusalem. Tuhan yang sama yang akan membebaskan orang Israel adalah Tuhan yang sama yang akan membebaskan kehidupan kita. Persiapkan jalan Tuhan dalam hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tanggapi firman Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami ingin terus jalan bersama dengan Kau Tuhan. Kami ingin jalan bersama dengan Tuhan di dalam penderitaan yang Tuhan lalui, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk tidak hanya menuntut Tuhan di dalam setiap doa kami, percakapan kami, perlindungan kami dan Engkau. Namun ajar kami juga Tuhan untuk berserah, menyerahkan hidup kami untuk setiap kehendak-Mu yang akan terjadi di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan mengingat bahwa pengorbanan Tuhan, ratapan yang Tuhan alami, itu membawa kemenangan bagi kami. Namun tidak hanya kemenangan, tapi pemulihan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Karena kami boleh Engkau selalu ingatkan melalui firman pada pagi hari ini. Ingatkan kami juga Tuhan, sertai kami dalam kami memasuki pekan suci ini, sehingga kami terus dapat bersyukur, melihat, mengingat pengorbanan untuk hidup dan kehidupan kami. Kami juga menjawab syukur Tuhan, pendeta muda Yemiko yang telah membawakan firman, kiranya Tuhan berkati di setiap hidup dan kehidupan beliau, di setiap pelayanan, pergumulan yang beliau alami, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai pendeta muda Yemiko. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya persilakan untuk majelis bisa mempersilakan. Bapak Ibu yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu jemaat dapat naik berdiri. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi ini ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami ucap syukur di mana pagi hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan boleh merayakan pesta pelayanan kami. Dan sebagai dari ucapan syukur kami, perkenankan kami memberikan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan kuduskan persembahan kami pada pagi hari ini. Berkati para majelis yang menolak persembahan ini ya Bapak, agar kiranya berikan hikmat dan tanggung jawab sehingga dapat mengelola persembahan ini untuk mendukung pelayanan di gereja ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berkati juga setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang telah memberi pada pagi hari ini, dan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir dalam gereja ini Tuhan. Berkati dalam setiap perekonomiannya, dalam setiap pergumulannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cuma bersama dulu kali kita akan mengirim persembahan dengan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Bapak Ibu semua. Mari kita simak warta jemaat Minggu tanggal 13 April 2025 yang akan saya bacakan. Majelis GKMI Siloam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama kepada seluruh jemaat serta tamu yang hadir dalam ibadah saat ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara. Mungkin ada tamu atau jemaat yang baru pertama kali hadir. Silahkan untuk memperkenalkan. Nama saya nama panggilan dia dari PSW asal Kupang. Harga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Selamat Pribadi atau OPRI tanggal 15 April. Yang kedua, Dr. Jovan FD Setiawan tanggal 19 April. Majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan semakin setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ada yang berulang tahun dapat hadir dan berbagi. Terima kasih. Untuk meningkatkan pelayanan altar, maka akan diadakan fellowship bagi semua pelayan altar, baik WL, singer, tim multimedia, tim musik, dan soundman pada hari ini, Minggu tanggal 13 April 2025 pukul 10 di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran bagi semuanya. Info ibadah masa raya Paskah 2025. Yang pertama, ibadah Kamis Putih, pembasuhan kaki dan pelayanan perjamuan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pada pukul 5 sore dengan dress code nuansa putih. Yang kedua, ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April pukul 3 sore dengan dress code nuansa gelap. Yang ketiga, ibadah Minggu Paskah yang diadakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 5 pagi dengan dress code nuansa bebas ceria. Update dana masa raya Paskah 2025. Puji Tuhan, terima kasih jemaat, dana masa raya Paskah 2025 yang terkumpul hingga saat ini sebesar 7.446.000, sehingga masih ada kekurangan sebesar 754.000. Mohon dukungan doa dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelantikan pengurus cabang Kerobokan akan dilaksanakan pada ibadah Minggu Paskah sekaligus pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 20 April 2025 pukul 2 siang di cabang Kerobokan yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yanta Karya. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Untuk ibadah kategorial hari ini Minggu tanggal 13 April jam 5 sore di gereja akan ada ibadah youth. Dan untuk persembahan, apabila ada yang belum tertulis ataupun yang salah bisa menghubungi petugas yang untuk menghubungi TU atau majelis yang ada. Warta tambahan, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada NN yang sudah memberikan 1 buah alat musik berupa keyboard untuk cabang Kerobokan. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, untuk yang bawa motor jangan dikunci stang karena akan ditata kembali oleh petugas parkir. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Bapak Ibu, jadi mengingatkan kembali untuk Jumat Agung ya. Nanti jemaat mohon tidak memasuki gedung gereja dulu. Nanti ketika Bapak Ibu hadir, nanti akan disediakan kursi tempat duduk dulu di aula. Jadi Bapak Ibu boleh menunggu di aula terlebih dahulu, lalu kemudian menyaksikan visualisasi drama Paskah sampai kemudian pemandu pujian mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengikuti prosesi masuk ke dalam gedung gereja. Oke, jadi untuk hari Jumat Agung jam 3 kalau Bapak Ibu sampun rawuh langsung nunggu di aula terlebih dahulu, tidak masuk ke dalam gedung gereja. Atau kalau Bapak Ibu mau di sepanjang gang ini ya, gang Talang Tirto masuk sampai depan gereja juga mau di situ, tidak apa-apa. Mau berdiri di situ sambil mengikuti arak-arakan juga tidak apa-apa. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman di Jumat Agung. Oke. Baik Bapak Ibu, bersama-sama mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, yang selalu mencintai kami dengan cara-cara yang sangat baik, dengan cara-cara yang begitu biasa tetapi bermakna luar biasa. Termasuk ketika kami merasakan kesehatan kami merasakan bahwa penghasilan kami begitu lancar, ketika kami merasakan bahwa anak pasangan kami memberikan support, dukungan di rumah, kami memahami bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membuat kami merasa hidup lebih lagi. Sedang pada saat yang sama Tuhan kami menyaksikan bahwa pergumulan kami tak kalah bersaing dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan karena terlalu besar, tapi terkadang kami terlalu merasa rendah Tuhan untuk melakukan itu semua. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa terus memampukan kami, Tuhan terus menguatkan kami, Tuhan terus menopang kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami juga memohonkan doa untuk saudara-saudari kami yang sampai saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Baik yang sakit berkepanjangan maupun yang baru-baru saja dirawat di rumah sakit. Pun kami yang saat ini juga sedang merasa kurang enak badan, masih kurang sehat Tuhan, pada hari ini biarlah kasih Tuhan menjamah kami, menjamah saudara-saudari kami, agar kami mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Dan biarlah itu semua dapat kami lihat sebagai cara Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan iman kami yang terkadang membuat kami begitu cemas, begitu khawatir, begitu merasa tidak mampu, bahkan membuat kami tidak nyaman untuk tidur nyenyak. Biarlah Tuhan sang sumber kelegaan menyapa kami, memberikan kami air kehidupan yang membuat kami lebih tenang lagi dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tatkala Tuhan dunia begitu gaduh, begitu ricuh, kami boleh beroleh ketenangan karena kasih Tuhan membersamai kami. Untuk pergumulan kami Tuhan yang begitu beragam, baik pekerjaan, baik pendidikan, baik pasangan hidup, pun pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah kami semua dapat menyerahkan semuanya di tangan Tuhan, dan biarlah kami juga berpartisipasi aktif di dalam proses yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat merefleksikan bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini juga ya Tuhan kami bersyukur bahwa Pak Slamet pribadi berulang tahun pada tanggal 15 April dan Dr. Jehovan Setiawan juga berulang tahun pada tanggal 19 April. Biarlah kasih Tuhan senantiasa terus melingkupi mereka berdua dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, agar kasih Tuhan semakin terus dinyatakan dan kasih Tuhan semakin terus membuat kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk para hamba Tuhan, kami berdoa untuk para majelis jemaat, kami berdoa untuk para pengurus komisi rayon dan kepada para pengerja gereja.
Agar kiranya kasih Tuhan terus memampukan mereka untuk mereka melakukan tugas-tugas mereka. Sehingga Tuhan dalam ikatan kolegialitas mereka saling tolong-menolong, topang-menopang, dan saling mengingatkan sehingga kami dapat menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa raya Paskah, agar kiranya Tuhan memberkati setiap upaya-upaya yang sampai saat ini sedang diusahakan. Kami minta tolong Tuhan untuk senantiasa memberkati setiap latihan-latihan kami, baik untuk Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Agar kiranya setiap proses yang kami persiapkan semua dapat berjalan dengan lancar dengan tangan pengasihan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan untuk setiap pembawa firman, agar kiranya pembawa firman yang akan memimpin jalannya ibadah juga Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan gedung gereja, agar kiranya Tuhan senantiasa terus menyertai, Tuhan senantiasa terus memupuk kerukunan, Tuhan memupuk senantiasa kebersamaan, agar setiap kekurangan-kekurangan dapat bersama-sama kami jalani bersama, kami dapat terus bergandeng tangan, agar setiap hal yang menjadi kekurangan kami dapat kami cukupkan dengan pertolongan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk cabang Kerobokan, agar kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan di cabang, dan cabang kami dapat terus bertumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas. Ajar kami Tuhan untuk merasakan satu hati sepenambungan dengan apa yang dialami oleh cabang. Begitu pula dengan cabang juga senantiasa terus merasakan sepenambungan satu hati dengan kami di sini. Karena kami semua terhubung, karena kami semua adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah kepala kami, biarlah kami dapat terus senantiasa bersinergi satu sama lain. Jikalau pada minggu yang akan datang akan dilakukan pelantikan pengurus, Tuhan senantiasa berkati, Tuhan senantiasa sertai. Begitu pula Tuhan berkati peringatan Jumat Agung dan Paskah, agar kiranya dapat berjalan semuanya dengan lancar, dengan penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di tengah segala seluk-beluk dinamika kenegaraan yang ada. Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden jajarannya hingga sampai tingkat RT RW. Agar kiranya hikmat Tuhan senantiasa menuntun mereka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para kaum-kaum marginal yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya berkati setiap para buruh, para petani yang senantiasa terus, pedagang-pedagang kecil yang senantiasa terus mungkin tidak diperhatikan, agar kiranya Tuhan terus melawat dan merawat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa pergumulan kami, serta pengharapan kami yang jauh dari kata sempurna. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di akhir ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan juga pulang ke perjalanan hidup dan kehidupan kita selanjutnya. Izinkan saya mengutip satu ayat dari firman Tuhan tadi di ayat 9, Yesaya 61 ayat 9b, sehingga semua orang yang melihat, mereka akan mengakui bahwa kita semua adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bawa keyakinan ini di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allahku sanggup untuk menyediakan dan selalu menyertai. Kita pujikan pujian ini sebagai pengantar. Aku diberkati. Terima
bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai iman yang Jemaat yang percaya kepada Tuhan, mari kita naikkan pengakuan iman resmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pulanglah, kembalilah dalam ibadahmu yang sejati. Saling tolong-menolonglah dan saling dukung-mendukung satu sama lain. Bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, selamat memperingati Pekan Suci, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.